kita punya ukuran ya untuk memenangkan pemilu melawan PDIP yang incumbent, yang punya presiden, yang menjadi pemenang pemilu hari ini. Tentu kita harus menghitung terlampau tinggi kira-kira gitu. Kalau Golkar oposisi, kalau Golkar ini sudah kita hitung lah, insya Allah bisa dikalahkan. Tapi kalau PDIP dengan presiden yang dipegang dan seterusnya, tentu kita apalagi Pak Jokowi pernah bilang, saya berharap PKB bisa sebesar-besarnya, yang penting jangan nyalip PDI. Emang ini luar biasa nih ya. Pak Muhaimin ini bukan politisi biasa nih, sudah merangkap nih menteri, anggota DPR juga, ketua umum begitu ya. Dan statementnya yang tadi nih luar biasa juga, ini mengalahkan Golkar yang benar. Ya namanya juga cita-cita. Jadi saya memotivasi teman-teman di bawah supaya belajar kepada Golkar. Golkar itu tidak ada matinya. Zaman Orde Baru berkuasa penuh, zaman reformasi tetap bertahan suara tinggi. Itulah yang kemudian mendorong saya agar mereka semua teman-teman saya di tingkat kabupaten untuk belajar. Apa sih kok kita kalah? Sama-sama makan nasinya, sama-sama kulit coklatnya, sama-sama orang Indonesianya, tapi kok kalah? Tentu dua yang membuat kalah. Satu gizinya mungkin, yang kedua gizi dua-duanya. Memang orang Golkar itu kan dari makanan terpenuhi gizinya. Oh, dua kali doang makanya. Orang PKB kurang gizi. Itu harus belajar. Yang kedua, selain belajar, tentu melihat apa sih kok masyarakat seperti ini, apa sih yang dimaui. Artinya belajar itu ya belajar ke masyarakat. Kenapa masyarakat memilih PDIP dan Golkar? Kenapa kok tidak memilih PKB? Itu kenapa tujuan. Jawabannya? Kompleks sekali, ada banyak faktor yang tentu bisa dipelajari. Nah, pada titik itu dalam suatu kesempatan dengan Caimin juga, saya termasuk orang yang menyarankan bahwa PKB itu konsentrasi kepada komunitas NU. Pertama tentu secara ideologi ya NU itu ya ideologi, PKB itu ya ideologi NU. Kemudian secara basis sosial juga ya PKB ini adalah lahir dari NU. Yang ketiga, yang paling penting kalau kita bicara strategi pemenangan, jumlah warga NU itu besar sekali, sekitar 35% dari total, 35-40% lah dari total muslim yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau PKB itu bisa mengurus orang NU dan semua orang NU merasa diurus dan merasa puas dengan PKB dan mereka memilih PKB, ya saya bilang ya jangankan ngalahin Golkar, bahkan PKB itu bisa menjadi pemenang pemilu begitu loh. Nah nanti kalau ditanya sama Jokowi atau PDI, kok bisa ngalahkan PDIP ya? Jawabannya kan ya ini kan orang NU yang milih kita, bukan kita minta orang yang milih NU gitu. Jadi intinya sih peluang itu besar sekali. Tapi solid tidak ini pemilih NU nih kan? Itu kalau dia. PDIP? Sebetulnya dari acara Muktamar kemarin yang kita pengen dengar akhirnya pilihan PKB itu seperti apa, karena ada juga yang mengatakan oh PKB juga mau ngurus yang lain-lain. Saya bilang udah urus NU aja lah, karena ngurus NU itu menurut saya ya Tom ya itu identik dengan ngurus masyarakat Indonesia. Ya 35% kan ngurus orang NU yang ngurus masyarakat meskipun Indonesia. Meskipun besar ini Caimin, tapi tidak bisa dipungkiri nuansa tradisional dari PKB ini begitu kental begitu sebagai partai yang tradisional. Contohnya dalam pemilihan kemarin calonnya aja tunggal begitu ya Caimin ya. Nah ini gimana sih caranya lebih memodernkan begitu? Lebih ya melihat modern atau tidak jangan dari pemilihan calon tunggal atau voting atau tidak. Sebetulnya modern atau tidak itu bisa dilihat beberapa aspek ya. Yang pertama manajemen organisasi. Harus jujur diakui PKB di sebagian manajemen organisasi di bawah masih lemah, itu belum modern. Yang kedua penggunaan IT, istilahnya perang pasukan sosmed gitu ya. Kalau PKB dibanding PKS jauh lah, PKS masih kuat. Tapi kan pemilih PKB jauh di atas PKS. Gitu. Jadi apakah ukuran modern itu bersignifikansinya pada pemilih? Oh ya tentu ada, tapi tidak sepenuhnya. PKB itu di pasukan sosmed paling banter berapa ribu. Kalau di PKS berapa puluh ribu orang main di sosmed, itu kategori modern.
Kategori tradisional, menurut saya suka disebut tradisional karena masyarakat tradisional itu punya kultur yang harus dijaga oleh PKB. Misalnya tradisi yang menjaga rutinan di desa tiap malam Jumatan. Sangat bodoh bagi orang PKB kalau tidak menggunakan forum-forum tradisional itu untuk merekatkan hati dan kebersamaan antara partai dengan masyarakat. Tradisional itu juga menjadi target kita, makanya kita punya target mengalahkan Golkar itu sebetulnya ada filosofinya. Golkar itu kan pohonnya beringin, nah, PKB ini juga harus menjadi pohon, akar NU-nya menguat ke bawah terus gitu ya. Kemudian ranting dan dahannya menjulang ke angkasa. Akar yang menguat ke bawah ini ya aku, ketua umum ini, sebelum lahir sudah NU gitu ya. Itu punya akar. Saya, kakek saya pendiri NU, bapak saya pejuang NU, orang tua saya bersama-sama mengembangkan NU. Artinya saya punya akar. Tapi dahan dan rantingnya menjulang ke angkasa ya Tommy, Rhoma Irama, kemudian Rusdi Kirana, Arzetti, ya Bustami. Nah ini jadi itulah yang kemudian kita simpulkan sebagai pohon yang punya akar ke bawah. Makanya harus mengalahkan Golkar itu dalam konteks ya harus jadi pohon seperti itu. Lemon buahnya. Buah yang jatuh dari pohon. Tapi sebetulnya itu Al-Quran, Al-Quran yang menyatakan bahwa kasajarotin asluha sabit, akarnya menjulang ke bawah, kemudian pohon dahan dan rantingnya ke angkasa, yang buahnya bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu ibarat pohon. Nah buahnya apa? Ya pemerintahan. Kalau pemerintahannya tidak bisa bermanfaat, bisa melahirkan program UKM, bisa melahirkan ekonomi kreatif, bisa menolong yang menderita, itu buahnya dari politik PKB. Kalau nggak berbuah pasti kita tidak akan dipilih lagi nanti 2019. 11 juta pemilih ini bisa lari kalau buah PKB, pohon PKB ini tidak berbuah manfaat di pemerintahan. Baik, ini mungkin ke Tommy ya. Kan tadi itu terkenal tradisional, ada pengalaman menarik tidak ini selama mantan caleg PKB yang turun ke lapangan katanya kan ya. Nah ini di forum-forum tradisional. Nah dia ini mewakili modernnya. Modernnya. Ya udah jelas, tradisional sudah jelas. Memang kelihatan beda tradisional sama modern. Ya agak hitam gitu lah ya. Ya saya bertemu dengan kiai-kiai NU yang memang sangat tradisional sekali dengan gaya-gaya lamanya dan bahkan sama sekali tidak mengenal yang namanya IT dan lain sebagainya. Jadi saya agak sulit juga untuk berkomunikasi gitu. Dan bahkan saya pernah karena hadir di warga NU, saya yang tadi pakai celana panjang, saya harus pakai sarung. Itu tradisi NU gitu. Jadi saya ngomong depan banyak orang. Sandal jepit juga dong. Iya, jadi sama mereka disetting seperti itu, jadi harus seperti warga NU. Koleksi sarungnya ada berapa biji sekarang? cukup banyak gitu. Itu koleksi kampanye. Iya, dan juga memang tadi benar kata Pak Muhaimin bahwa SDM yang ada di bawah itu perlulah dimodernisasi sekarang. Makanya sekarang itu PKB juga selain dengan NU-nya fokus juga dengan seni dan juga kebudayaannya. Salah satu kebudayaan yang diusulkan sekarang adalah 1 Muharram menjadi hari santri nasional. Tujuannya adalah untuk bisa mempersatu umat muslim yang sekarang terpecah belah dengan seperti itu. Itu bagian dari kebudayaan. Dari seninya ya dengan saya seperti artis ini mengembangkan seni-seni di Indonesia seperti itu. Baik. Ini kita harus break dulu nih Pak lagi ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.